Selamat malam Metro TV. Wah, penonton hari ini cakep-cakep ya. Saya dokter sekaligus komik ya. Kata orang dokter sekaligus komik itu enak. Kenapa? Kalau misalnya ada pasien sakit, itu dihibur biar cepat sembuh. Saya juga punya temen, dia dokter sekaligus komik. Ini kalau pasiennya sakit, ini suka dia hibur. Masalahnya dia ini dokter hewan. Dokter sekaligus komik ini nggak enaknya cuma satu. Kalau misalnya mau ngasih tahu info-info apa, berita-berita sedih, iya kan? Bu, umur ibu tinggal 2 hari lagi. Dokter bercanda. Bu, 2 hari lagi loh bu. Dokter bercandanya nggak lucu ah. Selain dokter, saya juga ngajar pelajaran histologi. Histologi ini pelajaran yang menggunakan mikroskop cahaya. Tahu mikroskop cahaya nggak? Mikroskop cahaya itu adalah mikroskop yang menggunakan cahaya lampu ataupun cahaya matahari. Ya kan? Kalau misalnya praktikumnya mati lampu, itu terpaksa kita harus keluar daripada bangunan, nyari matahari. Itu kalau misalnya praktikumnya siang-siang. Yang paling gak enak kalau yang praktikumnya ini menjelang maghrib. Ini matahari mau terbenam ya kan. Ini begini dia belajarnya. Tadi saya datang kemari naik ojek. Ya kan. Ini tukang ojeknya. Waktu dia jalan, ada cewek cakep. Dia colek. Saya kan sebagai orang yang beradab, saya marah ya. Saya pukul. Mas, balik. Kenapa? Saya kan mau juga. Ketawa. Ada yang suka main pingpong nggak? Tahu tenis meja? Ya, saya suka main tenis meja ya. Tenis meja ini dibeda-bedakan berdasarkan cara servisnya, ya kan? Ini bedakan servis tenis meja dari yang paling bodoh ke yang paling jago. Nah, ini yang paling bodoh, cara servisnya begini. Ya kan, bola disorong aja. Nah, agak jago kayak gini dia, bola dilempar ke atas. Nggak balik lagi takutnya kan itu. Dilempar ke atas. Nah, itu yang kedua. Yang paling hebat yang ketiga ya, bola dilempar ke atas, batnya yang terbang. Tapi tenis meja ini adalah olahraga yang bisa menimbulkan keakraban. Terutama kalau misalnya apa? Ganda campuran. Cowok, cewek kan gitu. Sering timbul apa ini? Momen-momen keharmonisan. Apalagi misalnya apa? Bolanya jatuh. Ada momen dimana tangan sama-sama mengambil bola. Ini juga terjadi sama saya. Bola jatuh. Saya mau ambil, tangan kami bersentuhan. Mata kami bertatap-tatapan. Ganda pria. Saya mau ngomongin soal hal yang lebih penting. Saya mau ngomongin soal sarana umum. Saya mau ngomongin soal WC. Tahu WC nggak? Ya, dia kalau misalnya buang air tuh di selokan biasa. Ya. WC ini cowok cewek kalau WC umum dari luar pasti bau. Bener apa nggak? Nggak ada beda itu cowok cewek. Ya kan, kalau kita lewat WC umum cowok cewek bawaannya mau ngapain? Nyebut. Betul apa nggak? Tapi ada bedanya. Kalau kita ngelewatin WC cewek gitu kan, bau gitu, kita bau kue apem. Enggak. Astagfirullah. Bagus juga baunya ya. Enggak, itu cewek. Kalau cowok lain lagi. Kita kalau lewat WC cowok pasti nyebut. Itu saking apa? Saking baunya. Mungkin itu diganti ya, bukan toilet pria, toilet mungkin. Saking baunya cowok ya kan. Saya nggak ngerti tuh kalau di dalam itu cowok ngapain, apa dipipisin semua gitu. Yang lebih aneh lagi, di WC cowok itu ada apa? Ada sekat. Sekat ini buat apa? Emang ada yang pipis tuh ngeliatin samping gitu? Ditanyain gitu, kutil bro?
Tapi ini pengalaman pribadi, ini beneran saya nggak ngarang ya. Waktu saya masih kecil dulu, saya tinggal itu di Loksmawe. Saya tinggal di rumah kontrakan waktu itu, keluarga saya masih susah ya, sampai sekarang masih. Tinggal di kontrakan, jadi rumah itu cuma punya 1 kamar mandi. Sementara kami anaknya ada 4, yang cowok 3. Ini kebayang nggak kalau misalnya 3-tiganya sesak buang air besar? Ini suruh mama saya apa? Boncengan. Itu tarik 3 ya, pelukan gitu. Ini yang paling kasihan yang paling belakang ya. Kalau misalnya yang depan buang air, dia harus mundur dikit. Kalau nggak kena. Tapi yang paling menyedihkan kalau kita misalnya masuk WC umum ya, terutama kalau misalnya tempat yang bagian masuk, yang WC tempat buang air besar itu, yang paling kita benci apa? Masuk ke dalam ada yang belum masuk. Ngambang. Kita kan jijik ya, kita bawaannya pengen apa? Nyiram. Yang paling sedih apa? Kadang-kadang disiram dia nggak masuk. Ya kan, jadi nyiram itu mesti pakai tenaga. Fauzi, terima kasih. Selamat malam semuanya. Cie. Yang di rumah selamat malam. Nih. Yang gue tanya, yang di rumah, lu di studio nggak usah nyahut, jangan so pinter. Orang kadang-kadang suka keterlaluan. Para stand up komedian juga begitu banyaknya. Kalau kita lagi show di sebuah kafe, taruhlah nama kafenya Bunga Bakung gitu. Apa ya? Enggak, kurang bagus. Kafe Kerikil Cafe gitu. Apa ya bahasa Inggrisnya ya? Oh ya udah gitu deh pokoknya. Ya kan? Kadang-kadang komik suka, bukan kadang-kadang, banyak kan komik tuh suka agak aneh. Diteriak begini, "Selamat malam Cafe Kerikil." Lah ini buat gua ini ciri-ciri orang bilang ajaib. Kenapa gue boleh bilang begitu? Coy, dia ngomongnya sama kafe loh, ngomong selamat malam. Kira-kira nih kafe ngejahutnya kapan tahunnya? Ya kan, lu kalau ngomong selamat malam kan selamat malam penonton, berarti kan lu yang nyahut selamat malam, betul? Lah kalau dia ngomong selamat malam kafe, ini kafenya kapan nyahutnya? Ya kan, lu keburu meninggal dia baru nyahut. Berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar, ya kan? Iya dong. Terus ada lagi yang suka aneh. Sekarang orang pada nanya sama gue, lu kan sebagai pakar KW Indonesia internasional sih sejujurnya ya. Gue sama Lady Gaga bersanding seimbang gitu kan. Kalau bahasa gaulnya 11-12, tapi kalau versi gue 11-17. Dia yang waras, gue yang gila gitu kan. Ada kadang-kadang suka apa ya, orang-orang tuh suka kadang-kadang suka lebay. Kalau udah ngelihat apa gitu, ada yang bunyi, apaan tuh, itu kan ciri-ciri orang lata. Sejujurnya bukan orang lata, itu orang kepo. Pingin tahu, ada apa ya? Biasa aja orang lagi kesetrum kok lu nanya ada apa. Kau udah lihat dia gelojotan di atas. Ya, pada suka itu. Kemarin gua ngomong coy, tadi ada yang ngomong juga soal Citayam. Dia nggak tahu gua pernah tinggal di Citayam. Memang bener keren tuh Citayam. Karena kita bisa nyari ikan sapu-sapu dengan gratis. Hehe, buat siomay. Coy, ikan sapu-sapu adalah ikan yang paling lincah di dunia. Bukan cuman pesut sama ikan duyung. Ikan sapu-sapu lebih lincah. Lu bayangkan dia bisa jadi kayak penari b-boy. Puah, kepala di atas, boy. Gila, lu keren lo. Lu pancing, cuk, lu tarik begini, dia hilang ke belakang. Dia ternyata lompat. Gua sampai bingung. Ikan sapu-sapu kok ada kakinya ya? Dari situ juga bilang, oh pantesan orang pingin makan siomay. Karena dia supaya bisa gesit. Karena katanya bahannya dari lu yang jawab, bukan gue. Gue tidak memfitnah. Biasa aja lu duduknya kayak di kereta api. Ini di TV deh. Duduk jangan kayak begini. Orang nanya sama gue, Ngol, kenapa sih Indonesia kok banyak banget KW? Ya wajar lah, penemuannya manusia purba mayoritas ada di Indonesia.
Coba, namanya apa depannya? Homo. Iya kan? Ada homo sapiens. Ternyata sapi pun ada homonya loh coy. Iya kan? Gue juga bingung loh. Sapiens berarti dari kata dasar sapi. Oh berarti ternyata sapi kelaminnya ada juga ganda campuran. Lah coba, penemuan di dunia soal manusia purba paling banyak di mana? Di Indonesia kan? Homo wajakensis, Homo picanthropus erectus, Homo apalah, Homo lu juga ada. Aduh, tapi Jakarta lagi banjir. Dan daerah gue juga, daerah kesayangan gue juga, Manado, banjir. Keponakan gue juga hilang. Hilang bukan karena di bawah arus, tapi karena memang ke bawah air. Beda, kalau ke bawah arus kan anyut. Kalau ini kan dia ke bawah air. Beda, bahasa Indonesia hanya tata keramanya harus lebih tinggi. Dan gue baru lihat coy, selama ini gue selalu lihat di TV, di acara binatang-binatang gitu, flora dan fauna. Gue baru lihat dengan mata kepala sendiri, ternyata babi itu bisa berenang loh. Cuman sayang cuman satu gaya. Itu gaya babi namanya. Coy, gue boleh jujur, kalau kita manusia berenang kan bisa dengan berbagai macam gaya. Ya kan, bisa gaya bebas, gaya dada, gaya kupu, ya kan, gaya punggung, gaya batu juga ada. Itu bisa, biasanya ciri-ciri orang yang udah kram kakinya coy. Di tengah kolam kram coy, wih batu tuh coy. Cuy, itu keren loh, itu gaya yang paling monoton di dunia. Gua boleh jujur, Manado lagi banjir dan gue baru lihat ternyata babi tuh pada berenang. Dan ternyata memang gaya babi itu adalah dasar dari semua gaya berenang. Coba lu perhatikan, pertama kita kalau belajar berenang diajarin apaan? Ngambang kan? Itu kan kayak kotoran. Ngambang. Coy, seberat apapun lu buang coy, dia bunyi plotok, pasti dia balik lagi ke atas. Yang paling ngenes kalau lu, aduh, buang airnya lagi berenang di laut. Beuh, itu dia nggak mau pisah dari diri lu. Lu habis buang, lu jalan, lu lihat, yang ikut. Bener loh, bahkan lu pakai nyelam buat menghindari dia coy, dia tetap ngikut. Ternyata kita seia sekata, sehidup semati coy. Dia kaget, ya ampun dia ngikut lagi. Aduh, dan gue baru lihat ternyata dasar dari semua berenang tuh ngikutin babi. Karena babi berenang cuma pakai tangan begini. Ini serius loh, gue sampai bingung, kok emang dia punya tangan ya? Dan gue baru tahu coy, lu berdua pacaran ya? Kok dari tadi lihat-lihatan? Valentine masih lama. Orang masih banjir begini. Jakarta mah memang bener, 2 liter aja banjir, hujan. Hujan turun 2 liter coy. Beuh, tergenang. Kau bayangkan kalau 2 drum. Seleher. Di Manado coy. Beuh, gua lihat di TV itu lapangan bola jadi kolam renang. Dan semua di situ ada. Mau bebek, mau babi, mau orang, semuanya berenang bersama untuk menyelamatkan diri. Dan ternyata setelah gua selidiki, untuk nyari tempat yang paling enak ngikutin babi. Serius loh, kita kalau nyari babi kan dia tahu di mana ada daratan coy. Aduh. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai orang Indonesia sejati, kita turut prihatin buat Sinabung dengan Jakarta dan beberapa kota lainnya yang sekarang dilanda bencana alam. Yang penting kita ikut membantu. Mungkin lu mau ngasih baju bekas, ya kan, bekas ngelap, jangan. Jangan. Cari baju yang layak pakai untuk lu sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kalau lu stand up komedian, lu pingin membantu, gue bahkan terbeban pingin stand up di lokasi yang orang lagi pada numpuk di pengungsian. Kenapa? Karena gue terbeban menghibur mereka biar bagaimanapun mereka juga stres. Betul? Betul. Dengan gue stand up di situ setidaknya gue sah sebagai artis. Sekian dan terima kasih gue Mongol. Cie.